Tapi di sini kayak buka kacamata di home notice one, two, ngilang. Yo, what's up guys? Kayaknya ini adalah salah satu video yang paling kalian tunggu terkait dengan review dari Kraven the Hunter. Kita udah selesai nonton dan ini bukti tiketnya udah gue sobek-sobek. Jadi kalian tahu lah ya secara keseluruhan review ini tentang apa. Jadi kita udah cobek lagi lah untuk kalian melihat saking gak puasnya gue dengan film ini. Dan gue gak mau marah-marah jerit-jerit yang berlebihan. Dan menurut gue Sony Spider-Man Universe harus berakhir di film Kraven the Hunter. Gak ada gunanya lu bikin Sony Spider-Man Universe kalau gak ada Spider-Man-nya. Bukan itu kekecewaan gue, karena memang film ini gue udah menaruh ekspektasi sementok-mentoknya. Gue gak berharap ada tentang Spider-Man, gue gak berharap ada laba-laba. Gue cukup pengen lihat ini film yang standalone, keren, ala-ala Hitman, ala-ala apa kayak gitu, Mission Impossible kayak apa gitu, ditambah dengan beberapa kekuatan-kekuatan lainnya itu. Gue udah mentok di batas gue tuh segini ini kan, udah mentok di sini, masih kecewa dengan film ini. Apakah ini film jelek? Enggak yang jelek banget, tapi gue nggak bisa jamin bahwa film ini lebih baik dari Morbius ataupun Madam Web ya. Agak susah karena mereka kayaknya agak sama gitu. Kenapa gue bilang gitu? Yang pertama, scriptwriter. Scriptwriternya kan dibikin sama salah satunya tuh Richard Wang kalau nggak salah ya. Dia itu yang bikin skrip untuk Equalizer pertama, Equalizer kedua, cukup keren sih, menjanjikan gitu. Tapi di sini benar-benar parah. Nih mana ada kertas bisa gue buang. Misalnya ini skrip, pak apa nih gue bakal lempar itu karena memang mentah banget. Ini film belum jadi. Editannya menurut gue belum jadi karena memang mulai dari cerita yang loncat sana, loncat sini, masa lalu, masa sekarang itu nggak jelas mereka mau ngapain dan gue di situ bengong. Kalau gue udah nonton di bioskop sempet ngeliat notif HP, ngeliat itu udah nggak wajar. Man. Ini film udah in association with Marvel, tapi gue nggak terlalu antusias, itu udah salah gitu. Yang kedua adalah si sutradara JC Candler yang bener-bener kayak pede banget sebelumnya. Kita beda dengan film-film sebelumnya. Intinya ini film lebih keren ternyata. Untuk apa di delay sejauh ini kalau lu bikin film sebapuk ini, seampas ini menurut gue. Karena memang cut transisi ceritanya tuh tiba-tiba aja kalau memang masa lalu dan masa sekarang itu kita masih cukup paham nih. Tapi tiba-tiba lagi keren-keren jeng hilang. Scoringnya langsung hilang, pindah ke adegan lainnya, dan konflik-konflik yang dihadirkan di film ini kayak perlu nggak perlu di film ini, kayak seolah-olah gimana gitu. Ada 3 babak, babak 1, babak 2, babak 3. Babak 1 itu gue cukup antusias karena memang menceritakan tentang origin story dari Kraven ini. Kenapa dia bisa punya mata Twilight-nya itu ya. Kenapa dia bisa bisa kekuatan yang luar biasa gitu. Karena ya seperti di trailer ya, dimana dia ketetesan darah si Lion Kizlar, apa namanya lupa gue itu ya, masukin. Kemudian juga tiba-tiba dapat ramuan dari Calypso, dan ini cukup komik akurat kalau soal ramuan-ramuan, dan gue udah cukup bisa menerima origin story-nya ditambahin dengan tetesan-tetesan darah itu yang kayak mau menyamakan dengan Spider-Man. Oke, gue masuk akal. Tapi yang semakin membuat nggak masuk akal ketika menit ke-10 lewat berakhir, dimana kita melihat Sergei Kravinov ini minggat ke salah satu hutan tempat dia sama ibunya sering ke sana, dan di sana dia latihan, lagi tidur, besok-besoknya bangun udah bisa menguasai kekuatannya. Itu sih juga cukup nggak masuk akal. Alangkah baiknya menurut gue lebih diperlihatkan lah latihannya gimana, dia bisa menguasai hutan gimana, dia bisa melindungi para hewan-hewan itu gimana. Ini udah langsung loncat ke masa sekarang nyari Calypso. Nah itu gue cukup hype ya, pas dia lagi nyari Calypso, wah ini gimana. Ternyata nggak dilihat tuh proses dia nyari Calypso gimana, langsung aja ketemu di pemakaman. Kamu Calypso ya? Iya, saya sudah lama mencarimu, ini kartumu. Terus ini penjahat, menurut kamu ditangkap apa? Enggak, ya saya sudah balaskan itu. itu salah satu film, menurut gue salah satu film yang terburuk skrip ceritanya dari dunia permarvelan yang pernah gue lihat, karena memang ini lagi-lagi film mentah. Lagi-lagi ini nggak klop antara sutradara dan juga scriptwriter, skripnya mau kemana, kemudian juga editingnya kemana, bener-bener nggak nyaman. Dengan durasi 2 jam lebih bikin gue bosan. Mending di film ini dibuat 2 jam pas kayak gitu, karena memang banyak sekali lagi-lagi adegan-adegan yang tiba-tiba ke sono, dan adegan dialognya terutama itu kaku banget. Padahal Eller Trent Jensen itu punya potensi yang sangat luar biasa, mulai dari tubuhnya, wajahnya, kayak gaya-gaya Kraven-nya itu, kemudian juga fighting sequence, nggak diragukan lagi, ini keren banget. Tapi
fighting sequence kayak gini seharusnya nggak diperlukan kekuatan kayak gitu pun udah bisa kayak gitu menurut gua. Dan satu lagi yang bikin gue kesal juga di sini adalah terlalu banyak karakter, penambahan karakter yang nggak penting, termasuk salah satunya Rhino yang nggak tahu, tiba-tiba dia di masa lalu jadi manusia cacat kayak gitu, diremehkan. Oke, masuk akal, tiba-tiba jadi si Rhino dan kadang-kadang ngakak apaan kayak gitu, untuk apa, terus tiba-tiba dia jadi Rhino, dibukalah, kamu mau tahu saya ini manusia badak loh, dicampur pas mau berubah semua tutup lagi. Itu kayak momen-momen gue ngerti maksud sutradara itu kayak mau naikin tensi, naik nanti di akhir pas dia berubah jadi Rhino kita kaget, wah anjir ini bahkan keren banget, ternyata enggak tuh. Pas dia berubah tuh enggak, benar-benar di sini kayak film level-level kelas C lah. Ini parah, padahal gue benar-benar berharap sama Kraven the Hunter, terutama juga di bagian CGI ketika si Rhino berantem sama Kraven, itu gue merasa kayak Kraven berantem sama kartunnya Rhino. CGI-nya parah. Mungkin sebagian kalian bisa menerima CGI kayak gini, tapi buat teman-teman yang praktisi di bidang CGI per superheroan, apalagi sering lihat kayak CGI Hulk dan sebagainya, di sini pasti merasa bahwa CGI-nya belum halus. Tapi itu sangat bisa dimengerti asalkan ceritanya keren. Ini tiba-tiba di sini, selamat di sini, kayak Kraven-nya bener-bener kayak ditonjolkan sekeren mungkin, tapi kita nggak believable dengan karakter ini. Chemistry antara si Chameleon dan juga si Sergei Kravinov dan juga Dimitri ini, itu pun belum terjalin dengan sangat baik. Tiba-tiba si Kraven ini dengan semangatnya pengen nyelamatin ini, dan gue mulai bosan itu ketika si Sergei nginep di rumah si Dimitri. Terus si Sergei nggak bisa tidur kan, oke lah, dia tidur di luar, dan mulai itu diculik. Sejak saat itu gue udah mulai bosan dengan jalan ceritanya, bener-bener kayak diombang-ambing, penonton dibuat pusing, ini kemana sih, the fuck, apaan yang terjadi kayak gitu. Tapi dari beberapa easter egg itu gue cukup menarik, karena si Rhino ternyata mendapatkan kekuatan dari dokter namanya Miles Warren, yang ada di New York, dan itu juga ada di dalam komiknya, dia adalah ilmuwan yang terkenal, itu cukup komik akurat, dimana itulah asal-usul kenapa dia menjadi Rhino, bisa masuk akal. Tapi penambahan ada salah satu karakter bener-bener menurut gue gak penting hadir. Ngapain lu di sana kayak gitu. Salah satunya adalah Foreigner. Si Foreigner, gue ngerti ya, maksudnya itu pengen level penjahat itu kelas A, kelas B, nanti baru puncaknya dari Rhino gitu. Tapi kayak apaan, buka kacamata, one, two, kayak gitu, goyang. Padahal di komik kan dia cuman diperlihatkan kayak tangkas aja kayak gitu. Tapi di sini kayak buka kacamata, di hypnotis, one, two, ngilang. Itu berulang kali dibikin, jadi bikin kita jenuh, bosan. Nah, sekali, oke. Dua kali, oke. Karena nggak memperlihatkan aura hebatnya itu, karena kita nggak believable dengan karakter ini. One, two, tiba-tiba lu ketusuk aja tuh. Meninggalnya gitu aja, gue nggak mau terlalu spoiler gitu. Kemudian juga yang nggak terlalu penting juga adalah pengungkapan The Chameleon-nya itu yang terlalu kayak kita diajarin, kita tuh ngerti ya dunia Chameleon itu siapa, kemudian juga Sergei Kravinov, kemudian juga Nikolai Kravinov itu siapa, tapi kayak penonton tuh kayak dianggap newbie banget, diliatin lah wajahnya si Chameleon, nih gue bisa kayak gitu. Kayak kita diajari benar-benar di sini kayak terlalu dibuat ini film keren, tapi justru ini nggak keren. Ada banyak sekali adegan-adegan dunia Spider-Man yang hadir, tapi nggak ada Spider-Man. Sekali lagi gue nggak kecewa nggak ada Spider-Man-nya, karena lebih baik nggak ada. Tapi karena film ini berlatar di waktu dan juga dunia yang sama dengan Venom, dengan Morbius, ini sayang banget sih. Sayang banget. Padahal potensi dari Ella Taylor-Johnson sebagai Kraven itu gue cukup akui keren, asalkan mereka dapat skrip yang bagus, sutradara yang bagus. Kalau dari scoring gue gak ada masalah, dari sinematografi gue gak ada masalah, gue suka malah dari sinematografinya kayak ngelihat Black Panther sih, kayak aura-aura kayak gitu. Ini cukup keren banget. Menurut gue dari segi sinematografi lebih baik daripada Madam Web, Morbius, dan juga yang lainnya. Dari CGI pun bahkan, karena memang ini dikit ya, kita nggak bisa compare dengan yang lainnya, juga cukup baik. Tapi adegan-adegan dialog cringe banget. Kemudian juga ceritanya tiba-tiba loncat sana, loncat sini. Kemudian juga ya penyutradaraannya benar-benar mentah. Dan gue benar-benar nggak puas, sama sekali nggak puas dengan Kraven the Hunter ini. Dan lagi-lagi terakhir, Sony Spider-Man Universe harus berhenti di Kraven the Hunter nih, sorry banget. Kalau kalian punya langkah yang lain, jangan masukin di universe Sony Spider-Man Universe, tapi kalian bikin yang lainnya, bikin project lainnya. Kalau mungkin cuman pengen ajang setor-setoran untuk Marvel aja, aduh, ini fans sudah terlalu parah gitu. Kenapa? Tapi secara keseluruhan, gue nggak terlalu kecewa, karena gue udah tahu ya,
banyakkan project-project Sony Spider-Man Universe ya kayak gini. Tapi gue nggak kecewa, tapi gue cukup bodoh aja di prank beberapa kali gitu. Tapi jangan samakan perspektif gue dengan kalian. Kalian nonton dulu untuk membuktikan apa kalian puas dengan film ini atau enggak. Jangan benar-benar plek-ketiplek. Percaya dengan kata gue, bisa jadi selera kita beda. Jadi buat teman-teman mendingan nonton dulu. Setelah itu baru kalian komen juga, bener bang setuju. Waduh bang gue nggak setuju, masa kayak gini, ini keren loh. Itu gue hargai banget pendapat kalian. Silakan komen di kolom komentar di bawah. So di akhir review gue memberikan skor setelah melihat bagaimana directingnya, kemudian juga scriptwriter, transisi ceritanya, sinematografi, scoring, chemistry antar karakter. Gue memberikan skor untuk film Kraven the Hunter ini ada di angka 6 dari 10. So, buat teman-teman udah nonton film Kraven the Hunter, silakan tambahkan skor kalian di bawah, berapa skor yang layak untuk film ini. Dan buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita untuk naikin channel ini terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video review selanjutnya.